wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Pelayanan Publik kelas G dengan saya Michael David, lalu dengan rekan saya Beriski Chandra Caturyadi dan juga rekan saya Tetsuya Haikal Arifin. Dan kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul Pemaksimalan Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan guna mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa Indonesia. Oke. Next. Yang pertama ada latar belakang dari permasalahan ini sendiri. Yang seperti yang kita ketahui, salah satu telos bangsa Indonesia atau tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini diupayakan dengan cara salah satunya adalah dengan membuat kebijakan pelayanan publik, yaitu kebijakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai telos atau tujuan suatu negara itu sendiri. Demi menjaminkan kesejahteraan masyarakatnya, maka seharusnya kebijaksanaan pelayanan publik ini harus bersifat akomodatif dan juga responsif, serta bisa menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Salah satunya tentunya adalah permasalahan pendidikan. Namun ternyata di dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri, terkhusus rendahnya kompetensi literasi dan juga numerasi siswa Indonesia ini sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, itu adalah apakah permasalahan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pelayanan publik. Lalu rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor atau permasalahan apa yang mempengaruhi rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di dalam negara Indonesia ini sendiri. Yang ketiga, apakah kebijakan pelayanan publik di bidang pendidikan dalam negara Indonesia ini sendiri sudah cukup mampu mengakomodir permasalahan pendidikan di Indonesia. Lalu yang keempat, solusi apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Baik. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu permasalahan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi sebagai ruang lingkup hukum pelayanan publik. Dalam kompetensi dasar literasi dan numerasi siswa di Indonesia, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan juga menengah, belum mencapai standar minimal. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil asesmen nasional pertama pada tahun 2021. Asesmen nasional sendiri yaitu suatu tes atau evaluasi menggantikan ujian nasional yang diharapkan sesuai dengan strategi Merdeka Belajar. Hasil dari asesmen ini sendiri dijadikan salah satu data untuk penjaminan mutu setiap tahun yang bisa dipakai sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi yang tepat agar standar nasional pendidikan tercapai. Dengan adanya asesmen nasional ini diharapkan agar setiap siswa yang mendapat pendidikan itu sesuai dengan standar yang bermutu, sehingga hasil yang informasi yang mereka dapatkan itu bersifatnya kualitatif, tidak sebatas hanya kuantitatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor atau permasalahan yang mempengaruhi rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di Indonesia. Pada dasarnya literasi maupun literasi numerasi memiliki peranan yang penting bagi siswa di Indonesia. Berdasarkan survei rilisan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD
tingkat literasi di Indonesia sendiri masih menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara, dan ini perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi permasalahan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi di Indonesia ini ada dua, yaitu faktor internal, yaitu yang pertama ada mengenai dari minat, bakat, keturunan, dan IQ dari siswa tersebut. Lalu ada faktor eksternal, yaitu ada keluarga, motivasi, dan bimbingan belajar, salah satunya les. Lalu selain faktor-faktor tersebut, sebenarnya ada miskonsepsi tentang literasi. Yang pertama itu adalah literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menalar. Literasi sendiri berhubungan dengan kemampuan berpikir dan memproses informasi, sehingga bukan sekadar keterampilan membaca apalagi mengeja. Seseorang yang berkemampuan literasi tinggi memiliki kemampuan pemecahan masalah dan penalaran dalam berbagai bidang, termasuk dalam sains, numerasi, dan finansial. Lalu yang kedua, belajar untuk membaca, namun tidak membaca untuk belajar. Belajar untuk membaca ini berkaitan dengan kemampuan bahasa dalam mengenal huruf, mengeja, dan juga instruksi yang cenderung lebih sederhana, bisa dikuasai di tingkat dasar dalam waktu singkat. Sedangkan membaca untuk belajar adalah kemampuan lintas disiplin yang menempatkan membaca sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam literasi sesungguhnya membaca bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada aktif membaca tetapi tidak membaca aktif. Membaca banyak tulisan tidak otomatis meningkatkan kemampuan literasi. Terkadang malah justru menurunkan minat atau menghasilkan pengetahuan yang tidak tepat. Kunci keberhasilan dari setiap aktivitas membaca adalah membaca aktif ini. Membaca aktif dapat diartikan sebagai kemampuan memprediksi isi bacaan atau berempati dengan latar belakang penulis sebelum membaca, mempertanyakan argumen, dan beridentifikasi dengan karakter selama membaca, menyimpulkan, dan mengaplikasikan dengan hal yang relevan dalam kehidupan sesudah membaca. Lalu yang keempat ada lupa menghubungkan kemampuan menulis dengan kemampuan membaca. Sebenarnya cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan sebagai penulis adalah pelajaran dari bacaan yang berkualitas. Lalu yang kelima, bukan bawaan lahir, tapi potensi yang dapat dikembangkan. Pada dasarnya tidak ada anak yang terlahir dengan kecenderungan tidak suka membaca. Literasi berkaitan dengan banyak dimensi yang dapat ditumbuhkan sepanjang hayat. Misalnya yang berkaitan dengan latihan untuk kreatif dan kritis, serta memahami perspektif. Sebagaimana semua proses belajar, keberhasilan seseorang bukan hanya tergantung individu yang bersangkutan, tetapi ditentukan oleh dukungan lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah apakah kebijakan pelayanan publik di bidang pendidikan di dalam negara Indonesia sudah cukup mengakomodir permasalahan pendidikan di Indonesia? Sebenarnya, sudah ada kebijakan pelayanan publik di bidang pendidikan di Indonesia. Namun, masih terdapat berbagai masalah di dalam penerapannya sehingga masih belum maksimal. Bentuk kebijakan yang dilakukan pelayanan publik ini dilakukan pemerintah Indonesia dengan menaikkan anggaran pendidikan. Namun, ternyata anggaran tersebut hanya fokus digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan bangunan sekolah saja. Bentuk kebijakan lain yang berkaitan dengan standar baku penilaian kompetensi siswa. Permasalahan yang dihadapi adalah justru karena terlalu banyak standar baku penilaian yang berbeda, beda syarat, cara, dan penilaiannya, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan standar penilaian itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya atau masih rendahnya standar kompetensi siswa di dalam negara Indonesia, baik di dalam bidang literasi dan juga numerasi. Hal tersebut merupakan suatu masalah besar dan juga tentu substansial bagi Indonesia, dan upayanya untuk mencapai telos negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga masyarakat negara Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita perlu melihat beberapa kebijakan pelayanan publik yang sudah ada di dalam negara Indonesia berkaitan dengan pendidikan ini dan mengapa kebijakan pelayanan publik tersebut belum bisa dikatakan mampu menjadi solusi
dan mengakomodir permasalahan pendidikan di dalam negara Indonesia sendiri. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Tadi berdasarkan pemaparan rekan saya, terdapat dua masalah di dalam kebijakan pelayanan publik yang sudah diupayakan sebenarnya oleh Indonesia ini sendiri untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah terhadap standar penilaian yang selama ini belum jelas, karena terlalu banyak instrumennya, terlalu banyak caranya, dan juga penilaiannya berbeda-beda, sehingga tidak ada suatu kejelasan, suatu tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia itu sendiri secara jelas. Maka solusi yang kita berikan adalah dengan membuat suatu kebijakan publik mengenai suatu standar untuk mengukur suatu kompetensi. Yang pertama harus jelas dan kemudian harus terfokus, serta bisa mengkoordinasikan semua unsur-unsur dari instrumen-instrumen yang sudah ada sebelumnya yang bisa digunakan untuk mengukur dan juga mengkaji bagaimana kompetensi siswa-siswa dan juga pelajar di Indonesia itu sendiri tentunya. Karena hal ini adalah suatu hal yang penting agar Indonesia itu bisa memajukan dan juga mendorong pembangunan di dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian permasalahan kedua tadi yang dihadapi adalah permasalahan mengenai kebijakan pelayanan publik, yaitu sudah adanya peningkatan dana pendidikan. Tapi ternyata dana pendidikan itu hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, pembangunan sarana saja, dan juga untuk memperbaiki gedung saja. Memang hal-hal tersebut memberikan sebuah dampak positif bagi kompetensi siswa-siswa dan pelajar Indonesia itu sendiri. Namun Indonesia itu seakan luput, seakan tidak mempedulikan tentang peningkatan standar kualitas pendidikan itu sendiri. Padahal peningkatan standar kualitas pendidikan itu juga penting. Hal seperti itu sebenarnya masih luput dan juga masih seringkali dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Memang sudah ada peningkatan dana pendidikan, namun selama ini peningkatan dana pendidikan bahkan dikatakan harus minimal mencapai 20% APBN dan juga 20% dari APBD, itu masih seringkali hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja dan tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sehingga solusi yang kami berikan adalah agar pemerintah memperhitungkan dan juga menganggarkan dana ini sendiri untuk turut serta digunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga mutu pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka tentu saja Indonesia akan satu langkah lebih dekat untuk mencapai telos atau tujuan negara itu sendiri, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Permasalahan rendahnya kompetensi literasi dan numerasi termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan adanya peran pemerintah dalam hal ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berusaha memberikan pelayanan berupa memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Salah satu kebijakan pelayanan publik dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia adalah dengan adanya kebijakan untuk meningkatkan dana yang dialokasikan dan juga digunakan untuk pendidikan. Kemudian ada juga kebijakan berkaitan dengan standar ataupun penilaian baku yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengukur standar kompetensi siswa dan juga pelajar yang ada di dalam negara Indonesia. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Ya, sekian dan terima kasih
Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami kelompok 3 Hukum Pelayanan Publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila memang ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.